Oke, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan Mas Britical tentunya. Hari ini akan memberikan edukasi-edukasi yang mantap-mantap, terutama untuk pemula. Akan lihat perjalanan market seperti apa ke depan, ya, dan juga banyak info-info yang good tentunya untuk pemula. Silakan merapat atau bergabung. Nanti akan dapat link Telegram gratis. Keuntungannya apa? Telepon WA 24 jam nonstop dengan saya, dan akan memberikan koin-koin yang bagus-bagus yang untuk long invest jangka panjang, jangka menengah, event-event tertentu, dan akan dibantu pakar-pakar trader senior dari Tegal tentunya. Banyak teman, banyak saudara, daripada bermain sendiri lebih bahaya tanpa ada yang bimbing. Ini khusus untuk pemula. Ya, oke, lanjut. Kita akan bahas ini dulu sebelum kita melihat CMC. Bahwa BTC ini masih pelendas, nangis enggak nangis, kelihatan nangis, ya. Itu bikin sebel kalau nangis kalian, wah, jelas, ya. Ataupun enggak nangis, nah ini nih pelendas nih, kayak market pelendas, naik enggak, turun enggak, naik sekalian, saya sikat TP, turun sekalian, saya masuk, kan gitu yang jos, mantap, ya. Oke, aduh, minum dulu Ini masih tertahan di awan gemblong ini, Ichimoku ini. Lama ini kalau daily-nya ini. Ini masih bermain-main di dalam awan ini, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak mampu menjebol 10. Ya, ini nggak mampu menjebol. Jangan senang dulu. Ini ada awan merah di sini nih. Biasanya untuk naik ini masih jauh perjalanan. Ini mampu jebol awan Ichimoku tuh belum. Yang EMA merah itu yang di sini nih, ini belum mampu kejebol. Kalau ini nanti naik ke sana, ya masih ada tahanan resisten lagi di sini, bro. Bisa dari sini blesek begini baru ke sana itu bisa. Ya, yang penting arahnya. Saya ingatkan, ya, kaum milenial masuk BTC sekarang mau harga berapa hajar. Masih ada kesempatan bulan ini sama bulan depan pertengahan, mulai tanggal 20 ke sana kemungkinan akan terbang. April terus, mungkin Mei akan turun sebentar, 1 aja sampai bulan Juli, Agustus ke sana baru akan ngejos terbang terus. Ingat, kita lagi dimainkan. Mereka itu para paus-paus kelas besar itu biasa di saham aja kuat puluhan tahun, bro. Kita diuji akan terbang ke atas. Diperkirakan BTC itu nanti 1,5 M sampai 25 M. Nggak ada bear market nanti. Kemungkinan bear marketnya dikit turun sedikit. Akan diangkat terus BTC. Jadi nanti orang-orang baru-baru itu belinya harga mahal. Karena apa? Untuk menutupi daripada inflasi mereka. Apalagi nanti saya akan infokan bahwa kehancuran US sebentar lagi hancur. Ekonominya melorot kendor kayak celananya Martini. Hati-hati. Jurus maboknya apa? Jurus mautnya apa? Untuk menyelamatkan dia, ya, salah satunya emas dan BTC. Kalau emas itu masih hubungannya di luar banyak, ya, bukan hanya di cryptocurrency, permainan global masih banyak di luar sana. Gak semudah itu angkat teng ke atas, tapi untuk kripto mudah karena sudah dipegang dia, sudah dikendalikan dia. Makanya dari dulu saya sudah berpikir juga banyak yang memberikan masukan, usahakan ETF spot itu digagalkan. Paling enggak itu 20 tahun lagi biar ngalami bear market, ngalami naik turunnya harga halving BTC, selama 5 lagi ada namanya bull market. Kalau sekarang kendalikan sama dia umpamanya nanti inflasi naik terus, Amerika hancur, walaupun Mbah Jarem Powell katanya baik, semua data itu bisa dimanipulasi sama dia. US itu negara apa? Negara bandar uang. Semua hukum apapun bisa dibeli. Fed aja bisa dibeli, SEC bisa dibeli. Ya, kita dengarkan, andaikan nanti Presiden Trump, mantan Presiden Trump jadi presiden
Apa yang dia katakan pertama kali? Satu, pecat Jerome Powell. Kedua, Gary Gensler. Ngesot sama Gensler. Itu Gary Gensler ya akan dipecat. Itu yang saya tahu. Jadi hati-hati, BTC beli yang banyak. Jadi BTC beli yang banyak, ke depan sudah nggak ada turun-turun lagi untuk menyelamatkan inflasi dia, dramanya dengan BTC ya. Itu hanya ibaratnya mengenai fundamental yang saya berikan. Mengenai BTC ini mungkin arahnya sekarang tidak kayak orang nangis di sini, mungkin akan turun dikit baru akan naik lagi. Yang jelas sebulan ini sampai sebulan setengah, sampai nanti akhir Maret baru akan terbang ya. Kita lihat dulu di CMC sebentar. Untuk PP nanti saya bahas jam 9 biasa. Token yang paling jos untuk meme coin, yang paling market capnya yang paling gede, dan di situ ada Trump juga ya. BTC berada di 680 per video ini dibuat. Masuklah Sol biar ada fatput dah macet, sudah hal yang biasa. ETA pun pernah macet, bahkan kemarin waktu ada BRC20 BTC pun banyak transaksi macet. Sol yang nanti diperbaiki, ini akan loncat diakuisisi sama ETA. Saya kasih koin yang jos-jos yang bagus-bagus, masuklah di Solana. Juga nanti ada berita jus gandos juga mengenai SRP, akan saya bahas juga di sini, makanya jangan di skip. Banyak juga yang minta mengenai SRP, bagaimana perkembangannya. Sekalian gonggong ngebruk sikat habis ada di sini untuk hari ini ya. Untuk SRP silakan masuk. Cardano yang tahan banting, SEC itu dihajaran sama dia yang namanya Gary Gensler. Mau ngomong apa sama Cardano, cuma libas saja sama si Charles, nggak main-main Charles. Berani orangnya ya, dengan data fakta yang benar ya. Kalau SRP nanti akan saya bahas juga di sini. Dan untuk koin-koin yang jos, masuklah hafalan AVAX yang saya sebutkan ini di bull market, salah satunya koin-koin yang akan terbang. Dan yang sangat mengagumkan ya, kelipotan nggak apa-apa, nggak saya edit, yang mengagumkan sekali ada link juga saingannya daripada SRP, termasuk XLM, Kompon, MKR. Jadi semua nggak kuasai keuangan sama ini aja, SRP nggak. Link ini jadi punya sweep ya, juga ini paling tinggi kenaikan dalam seminggu ini. Jadi well yang ngamuk di situ ya. Udah cukup, nggak usah terlalu banyak masalah koin. Kita akan lanjut dengan berita SRP juga, dengan keuangan global, bagaimana US akan kedepannya seperti apa. Langsung aja hajar di sini ya, gonggong semua hajar. SRP siap menggebrak pasar kripto dengan pengumuman besar dan fitur ya, clawback. Jadi akan saya beritakan di sini sesuai fakta yang ada di lapangan. Saya nggak memburukan SRP, saya juga nggak akan membanggakan SRP. Saya di sini holder SRP juga, sempat kesel, udah lama juga ngocrot aja nggak naik-naik. Tapi saya akan jelaskan sesuai fakta berita yang ada di sini ya. Jadi SRP siap menggebrak pasar kripto dengan pengumuman besar dan fitur clawback. Yang mana SRP ini kan digadang-gadang untuk pembayaran lintas batas dunia dengan SRP ini. Ya kalau secara faktanya memang dengan sweep itu kan mahal, lama juga ya. Dengan SRP sekali klik udah langsung hitungan menit sudah selesai semua dengan biaya murah, lebih efisien tentunya. Tapi karena semua butuh perjuangan, para pakar itu mengatakan sampai 2-3 tahun. Jadi kita nggak tahu ke depan tiba-tiba SRP loncat harganya jutaan, siapa ngerti. Makanya ya punya nggak usah banyak-banyak lah, 1-2 juta itu, tapi dilupakan karena sekarang kan harganya murah gitu. Kalau beli 2 juta aja kan dapat karung-karungan, kalau nanti jadi jutaan udah kaya, nggak usah maruk ya, kita pemain kecil beli aja di situ, taruh 2 juta, jangan di apa-apain, tinggalin aja mau berapa tahun, mau jadi kek apa jadi kadal apa jadi kebo, biarin, mau kita uang segitu nggak akan kita bikin kere ini, ibaratnya seperti itu ya. Apalagi kita investasi di koin-koin yang bagus tentunya ya. SRP salah satu aset kripto terkemuka, tengah menjadi sorotan akhir-akhir ini dengan fitur clawback yang unik
dan pengumuman besar dari Ripple, SRP bersiap untuk menggebrak pasar dan berpotensi meroket. Dalam artikel ini kami akan membahas fitur clawback SRP, dampaknya terhadap harga, dan pengumuman penting dari Ripple yang dapat mengubah lanskap kripto. Waduh. SRP bro, maco. Jadi fitur clawback SRP adalah mekanisme unik yang memungkinkan pembatalan transaksi dan pengembalian dana kepada pengiriman. Fitur ini dirancang untuk melindungi pengguna dari penipuan dan kesalahan transaksi. Clawback dapat diaktifkan oleh pihak yang berwenang seperti bursa atau Ripple dalam situasi tertentu seperti pencurian dan kesalahan teknis. Gitu aja sih beritanya ya untuk SRP. Juga akan saya berikan koin yang jelas mantap tentunya. Sol nanti udah ya, nanti kepanjangan. Memang ada berita yang cakep juga Sol ini, sedikit aja saya kupas ya. Trader Solana raih untung 400 kali lipat dalam 5 jam. Aduh, begini caranya bro. Seorang trader Solana Sol berhasil mengubah investasi sebesar 18 Sol sekitar 1,758 US dollar menjadi 7.197 Sol. Gila ya. Jadi 1.758 Sol menjadi 7.000 bro, 7.197 Sol, total sekitar 703.000 hanya dalam waktu 5 jam bro. Aduh, keberhasilan luar biasa ini menandakan peningkatan 400 kali lipat dari modal awal. Mereka menunjukkan potensi menggiurkan ya dari perdagangan kripto. Waduh, bagaimana ini urusannya ini? Nih ya, banyak sekali. Makanya kita harus berani ya, seorang trader berhasil meraih keuntungan besar di investasi cerdas pada pada sebuah Fastcaster ya, sebuah cryptocurrency yang baru terdaftar. Dengan hanya menggunakan 18 Sol, investor ini berhasil mendapatkan 55,1 miliar token. Waduh, Fastcaster ya, yang mengejutkan mewakili 55,1% dari total pasokan token. Wah gila gemblung. Langkah pilihan ini dilakukan dalam blok yang sama saat deployer ya memulai perdagangan untuk Fastcaster, menunjukkan entry yang terencana dengan baik dan strategis dalam investasi. Udut dulu biar nggak kerepotan, bodo amat, memang gua pikirin nggak edit, ada seadanya aja, bikin pusing aja edit. Ada Mbah Dukun lagi ngerokok, dukun ya, jadilah diri sendiri ya. Udah mengenai Sol ini ya, salsil Sol. Sekarang akan saya kasih koin andalan juga. Wah, cengling ya, bukan celeng kaki jam 4 kalau lebaran bawa ke Jakarta, dipotong disembelih, ngomongnya daging kebu, kurang ajar banget. Celeng kok daging kebu, kurang ajar ya. Jadi ini saya kasih tahu juga masalah akumulasi Chainlink ini ya, Chainlink bukan celeng ya. Nilai pasar Chainlink ataupun link ya telah mengalami lonjakan yang luar biasa, didorong oleh akumulasi token link yang agresif oleh entitas misterius. Pengungkapan terbaru dari Lokochain Lokochain, sebuah perusahaan analitik blockchain, telah mengungkap peningkatan yang signifikan dalam pembelian token link dengan total sekian lah, hitung sendiri, mengejutkan pokoknya ya. Ngapain ya pusing-pusing apa ya, ini kalau lidah Tegal kaku begini ya, ngomong bahasa Inggris kelipotan. Waduh kacau. Ini akumulasi link ya, udah saya jelaskan. Yang penting intisarinya, yang lain tuh nggak perlu ya. Intisarinya ya udah paham jelas, sudah terlalu panjang ini saya kebut ini masalahnya berita ya. Ini yang paling penting yang perlu Anda ketahui, penting waspada bro, waspada Amerika Serikat dalam kondisi fiskal yang tidak berkelanjutan. Wow, itulah ini baca rempewelnya itu, pusing dia ya, ini kan pusing dia, maju kena mundur kena, tergantung pesanan. Makanya amplop mulu yang dipikirin sama dengan Glangsor. Sebetulnya kalau nggak di-cap sama amplop ya beritanya ya begitu, pelendas ya, bagus inflasi oke apa. Saya males kalau nonton data CPI kebu sapi, semua manipulasi. Negara model naon
Jadi jelaskan di sini ya, repotan. Federal Reserve, the Fed memberikan peringatan keras kepada Amerika Serikat AS terkait kondisi fiskal yang tidak berkelanjutan. Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan bahwa utang AS saat ini tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi negara adidaya tersebut. Katanya bagus Fred. Ya udah ketahuan kok sejak dari Obama itu udah anti kripto, berkutakan senengnya nggak jelas. Ditambah lagi ini kelanjutannya dari Mbah Obama, si Mbah Biden itu kan senengnya Demokrat itu kalau nggak pernah nggak wow ya. Sudah sama Ukraine belum selesai dia acak-acak begitu, Ukraine sekarang ditinggal, minta bantuan sudah disepelekan, nggak dikasih, sekarang lagi larinya ke Israel. Ya itulah yang namanya penjahat perang itu seperti ini. Saya bilang apa ya, hati-hati, udah nggak bisa ditahan lagi. BTC itu simpen aja, udah nanti akan terbang, print money akan terjadi, pemangkasan suku bunga yang jelas nggak terhindar lagi. Bah dukun. Ini kalau rokok utang kayak gini nih, utang di warung makanya mati mulu. Sebab kenapa masih berutang? Ini seminggu ini kan market gini-gini aja, naik nggak turun nggak bisa trade ya. Betul-betul ini seminggu ini dikaji. Nah, itu nanti market akan gitu tuh. Kalau sudah dikuasai mereka dia akan naik tinggi tapi nggak pernah bear market lagi, gimana bro? Ya nggak punya untung besar dong. Kita maunya masuk di harga mahal dan nggak akan tinggi lagi umamanya kan, nggak akan turun lagi, ada dandum kayak saham nanti di situ akibat daripada ETF support akan dikuasai dia. Bahkan nanti yang ngeri lagi banyak BTC palsu ke depan. Ya, kondisi fiskal AS yang tidak berkelanjutan. Waduh, Powell menegaskan bahwa AS sedang berada di jalur fiskal yang tidak berkelanjutan. Utang pemerintah AS terus meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengimbanginya. Wah, kondisi ini dapat berdampak buruk pada perekonomian AS dalam jangka panjang. Powell juga menekankan pentingnya diskusi yang serius dan dewasa antara para pejabat terpilih AS untuk mengatasi masalah utang yang menggunung. Utang menggunung ini bukan menggunung ini ya. Menurutnya sudah saat bagi pemerintah AS untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi tingkat utang dalam perekonomian. Ya jalan lain apa? Print money lagi. Dampak terhadap kebijakan moneter Fed. Kondisi fiskal AS yang tidak berkelanjutan juga berdampak pada kebijakan moneter The Fed. Powell mengatakan bahwa The Fed masih menunggu bukti kuat tentang kekuatan ekonomi sebelum mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga. Diturunkan, kalau nggak turunkan hancur ya. The Fed menilai bahwa pemangkasan suku bunga belum tepat dilakukan saat ini. Powell menjelaskan bahwa sebagian besar anggota Dewan The Fed percaya bahwa pemangkasan suku bunga akan terjadi pada tahun ini. Wah, tetapi tidak dalam waktu dekat. Bodoh amat, Allah, sudah dengar beritanya nggak akan kuat ya. Nanti paling-paling bulan Maret akan POMC ya. Nanti dengar-dengar bulan April sebelum halving BTC itu akan diturunkan ya. Dengan penurunan suku bunga akan berdampak seperti ini bro. Pemangkasan suku bunga oleh The Fed biasanya dianggap sebagai sinyal positif bagi aset berisiko seperti cryptocurrency, perusahaan teknologi, dan berorientasi pada pertumbuhan. Wah, ketika The Fed menurunkan suku bunga, biaya pinjaman menjadi lebih murah sehingga dapat memperkirakan bahwa inflasi akan terus menurun selama paruh pertama tahun ini. The Fed akan meninjau kembali strateginya pada pertemuan Federal Open Market Komite FOMC berikutnya pada bulan Maret. Mantap jaya, naik terbang BTC. Pokoknya yang namanya US sudah dikuasai sama negara setan, negara pengusaha, semua uang fulus, ada fulus, semua mulus ya. Kalau nggak ada uang kita nggak dapat pantas, mulus gitu aja ya. Mohon maaf, saya rasa cukup, udah panjang juga video. Yang bagus ya diambil, yang buruknya ya tendang. Depotan model apa emang gua pikirin, bayar aja nggak lo. Pokoknya intinya diambil, yang positifnya diambil, yang buruknya ada tendang gitu aja ya.
Yang penting saya nggak nipu-nipu, nggak ngibul-ngibul, RP1 Binance Ondolan Jeluk ya. Yang penting untuk pemula ya merapat atau bergabung. Nanti di belakang saya banyak yang gembleng, bukan hanya saya ya. Saya hanya juru bicara aja. Banyak teman-teman yang wah mantap, ganteng, cakep ya. Tentunya bergabung sama orang Tegal. Nanti mungkin akan ada seminar minggu depan, ada seorang trader yang sudah berpengalaman puluhan tahun akan memberikan seminar kepada yang pemula-pemula. Kalau yang mau ikut bisa datang ke Tegal, mungkin nanti di Hotel Anggreni atau apa, akan seminar di daerah Tegal mungkin, ataupun Brebes, ataupun di tempat wisata Malahayu untuk belajar future ataupun trade untuk pemula-pemula supaya tahu secara gratis luar biasa. Nantilah dirancang waktunya mungkin minggu depan sambil nunggu persetujuan kawan-kawan yang ada di grup Telegram. Paling tidak kita harus mempunyai ilmu. Dengan kondisi yang seperti ini pun seorang trader itu yang udah namanya master trader itu dia selalu bisa nyopet dikit-dikit. Ini hal yang luar biasa tentunya ya. Ini banyak candaan, banyak ketawa, gurauan, mohon dimaafkan. Namanya Mas Bro gak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang belum subscribe kiranya sudah untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.